Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan yang berikutnya. Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal setoran, yang belum hafal silakan push up. Pendek loh. Kanal qurra ashabu majlisi Umar kuhulan kanu aw syubbanan. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud siapa namanya? Uqbah ibnu Amir. Kalau dalam Arba'in hadis apa dia? Di mana lafadznya? Hah? Gimana lafadz hadis Abu Mas'ud? Bukan Abdullah ibnu Mas'ud, tapi Abu Mas'ud. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Uqbah ibnu Amir, ya. Namanya adalah Uqbah ibnu Amr Al-Ansari. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Qur'an. Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al-Quran. Itulah yang berhak untuk menjadi imam suatu kaum. Hilang. Pause. Dipauskan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang aqra', orang yang paling banyak hafalannya, paling mungkin, paling pandai bacaannya terhadap Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau ternyata bacaan mereka sama, fa a'lamuhum bis sunnah. Maka yang imami adalah yang paling ngerti tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau mereka dalam urusan sunnah sama, fa aqdamuhum hijratan, maka dahulukan yang lebih duluan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, fa aqdamuhum sinnan, kalau ternyata hijrahnya sama, maka dahulukan yang paling tua. Wa fi riwayatin silman, maka dahulukan yang paling duluan masuk Islam. Wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaan orang tersebut yang diimami. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznih.
Rawahu Muslim. Dan jangan pula duduk di rumah seseorang pada tempat yang merupakan tempat termulia, melainkan dapat izin dari pemilik rumah tersebut. Dalam hadis ini ya ikhwah terdapat faedah pada keterangan Rasul alaihi salatu wasallam, beliau menyebutkan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling pandai bacaannya dalam Al-Qur'an, paling hafal, paling mutqin. Lihat di sini Nabi alaihi salatu wasallam lebih mendahulukan untuk mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, paling bagus bacaannya, paling mutqin hafalannya. Rasul alaihi salatu wasallam tidak mendahulukan orang yang paling kaya atau orang yang lebih senior umurnya atau orang yang lebih jagoan, tidak, lebih banyak hartanya, bukan. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk yang menjadi imam lebih layak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian martabat kedua, kedudukan yang kedua, kalau seandainya sama-sama hafalannya sama, bacaannya sama, maka yang layak untuk mengimami yang paling banyak hafalan hadisnya. Pernah suatu hari dikisahkan bahwasannya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berjumpa dengan Syekh bin Baz. Datang waktu sholat, Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala menyuruh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala untuk mengimami. Kata Syekh Al-Albani, silakan engkau maju ya Syekh, yaitu Syekh bin Baz. Ya, kata Syekh bin Baz, enggak. Ya. Kita sama dalam Al-Quran, sama hafalannya, kita sama-sama hafal Al-Quran, namun kata Syekh bin Baz, fa anta a'lam bis sunnah. Engkau lebih berilmu, lebih mengerti tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataqaddama Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Lalu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala maju ke depan untuk mengimami Syekh bin Baz. Kemudian juga disebutkan di sini, kalau seandainya mereka hafalan Al-Qurannya sama, hafalan hadisnya juga sama, maka dahulukan yang lebih duluan hijrah ke kota Madinah. Ya, masuk juga dalam hal ini, kalau hafalannya sama, bacaan Al-Qurannya sama, hafalan sunnahnya juga sama, maka dahulukan orang yang lebih dahuluan mengenal dakwah salafiyah, lebih dahuluan dalam menuntut ilmu, masuk juga dalam makna hadis ini tadi. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan wala ya ummannar rajulu ar-rajula fi sultanihi. Seseorang janganlah mengimami orang lain pada wilayah kekuasaan orang tersebut. Misalnya ketika antum berada di suatu tempat, maka jangan nyelonong di tempat tersebut. Jangan menyelonong, tapi sampai orang tersebut mengizinkan antum. Jangan mentang-mentang antum seorang santri, seorang thalabatul ilm, jangan. Biarkan pemilik tempat tersebut, kalau di sana ada pengurus masjid, biarkan mereka, kecuali kalau mereka mengizinkan untuk antum mengimami di sana. Wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Juga ketika datang ke tempat seseorang, jangan duduk di tempat-tempat yang mulia melainkan dengan dapat izin tersebut. Ya. Qala al-muallif walil Bukhari an Jabir. Muallif mengatakan pada riwayat Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulain min qatla Uhudin fi saubin wahidin. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau mengumpulkan dua orang dari kalangan orang-orang yang terbunuh atau tewas pada perang Uhud. Fi saubin wahid, pada satu kain. Summa yaqul, kemudian Rasul mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana di antara keduanya ini orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya?
Fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Maka tatkala diisyaratkan kepada salah satu dari keduanya tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukannya di liang lahat tadi. Pada hadis ini terdapat faedah sebagaimana pada bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang taqdim ahlil Quran wa ikramihim, mendahulukan ahlul Quran dan memuliakan mereka. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan ahlul Quran di liang lahatnya dibandingkan yang tidak banyak hafalan Al-Qur'annya. Dalam hadis ini menunjukkan ahlul Quran punya kemuliaan baik ketika masa hidupnya ataupun ketika dia wafat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan jasadnya, memuliakan badannya. Dia lebih berhak, lebih layak didahulukan ketika dimasukkan ke dalam liang lahat dibandingkan orang yang tidak terlalu banyak hafalan Al-Qur'annya. Kejadian ini ayolah ikhwah, yaitu pada perang Uhud. Pada waktu itu di kota Madinah kaum muslimin terpukul mundur sehingga ada beberapa sahabat yang meninggal dunia. Dan di antara sahabat yang meninggal dunia pada waktu itu bapaknya Jabir ini, yaitu Abdullah ibn Haram, dan juga Hamzah ibn Abdul Muttalib serta para sahabat yang lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan qatla Uhud atau yang dikenal dengan syuhada Uhud. Ada makamnya, ya. Sampai sekarang masih ada di wilayah Uhud itulah, di sekitaran Bukit Uhud. Nah, pada waktu penguburan jumlah mereka cukup banyak, sehingga kain untuk membungkusnya sangat sedikit. Bahkan yang termasuk ketika itu tewas adalah Mus'ab bin Umair. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan mereka tadi dibungkus, ya, dengan pakaian-pakaiannya tadi, dan didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mana yang lebih dahuluan. Siapa yang layak didahulukan di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang yang lebih aksar akhdan lil Quran, ay ahfad aqra li kitabillah subhanahu wa ta'ala. Adapun secara fikihiyah, tindakan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi, hukum asal seseorang itu dikubur secara tersendiri. Namun diperbolehkan dalam bentuk satu liang lahat untuk beberapa jenazah lil hajah. Memang karena hajat, dikarenakan jumlah yang terkubur atau tewas jumlahnya banyak, sedangkan dalam memungkinkan bagi mereka untuk menggali satu persatu. Pada waktu itu dalam kondisi mereka juga kelelahan, terluka dan yang lainnya, ya, maklum dikarenakan kondisi pertempuran, sehingga mereka menggabungkan beberapa jenazah dalam satu liang lahat. Dan inisiatif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendahulukan, memasukkan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya ke dalam liang lahat tadi lebih dahuluan. Ini menunjukkan hadis ini keutamaan ahlul Quran walaupun dalam kondisi dia sudah menjadi jasad. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Antum hafalkan hadisnya, ya. Ini tasliyah, hiburan bagi antum semua para ahlul Quran, dan diantara keutamaannya
jasadnya ahlul Quran sampai mati pun lebih berhak untuk dimuliakan dibandingkan jasadnya orang yang bukan golongan ahlul Quran. Diingat baik-baik, hadis ini merupakan keutamaan Al-Quranul Karim, bahwasannya ahlul Quran walaupun sudah mati, jasadnya jauh lebih mulia dibandingkan orang yang tidak hafal Al-Quran. Naktafi bihadzal qadar.